Pagi Budian dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan dan membahas tentang artikel. Anggota dari kelompok kami adalah saya, Aurelia Ramli dari absen 4, Gisel Aurelia absen 13, Jennifer Tanaya absen 19, Laras Lestari absen 22, dan Vanessa absen 34. Pembahasan yang pertama yaitu A. Evaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel. Pengertian artikel. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel berarti karya tulis lengkap, misalnya laporan berita atau esai dalam majalah dan surat kabar. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif, dan juga meyakinkan, atau menghibur khalayak membaca yaitu rekreatif. Lalu, ciri-ciri artikel. Ciri-ciri artikel yang pertama, ditulis berdasarkan fakta dan pandangan penulisnya. Lalu yang kedua, mengandung gagasan aktual. Ketiga, mengandung unsur intelektualitas atau pengetahuan. Keempat, bukan merupakan hasil plagiat. Kelima, mengungkap masalah dan pemecahannya. Keenam, topik yang dibahas dalam artikel menyangkut kepentingan publik. Lalu yang terakhir, menampilkan identitas atau nama penulis. Lalu ada jenis-jenis artikel. Yang pertama, berdasarkan isi artikel. 1. Artikel praktis. Artikel jenis ini mengandung petunjuk praktis dalam melakukan sesuatu. Artikel praktis biasanya ditulis dalam bentuk pola kronologis. Pesan yang disampaikan disusun berdasarkan urutan waktu atau tahapan-tahapan pekerjaan. Misalnya, artikel tentang petunjuk menggunakan tabung gas. Lalu kedua, artikel ringan. Topik dalam artikel jenis ini bersifat ringan. Cara penyajiannya pun ringan dengan menggunakan pemilihan kata yang tidak sulit untuk dipahami pembaca artikel. Artikel jenis ini biasanya ditemukan pada rubrik keluarga, remaja, maupun gaya hidup. Ketiga, artikel halaman opini. Artikel opini memiliki topik yang diambil dari hal-hal yang sedang hangat dibahas oleh masyarakat umum. Dalam penulisan artikel jenis ini, penulis menanggapi, memprediksi, atau menganalisis suatu peristiwa atau masalah. Penulis artikel dengan jenis ini mengupas peristiwa secara mendalam berdasarkan fakta. Lalu, penulis akan menambahkan opini atau gagasan dari suatu peristiwa tersebut menurut sudut pandang si penulis. Yang keempat, artikel analisis ahli. Artikel ini berisi topik yang ditulis oleh seorang ahli. Para ahli mengupas secara tuntas, tajam, dan mendalam tentang suatu peristiwa. Topik dalam artikel analisis ahli biasanya dibahas oleh seorang ahli sesuai dengan kemampuan di bidangnya. Tujuan dari artikel ini adalah menjelaskan suatu topik kepada pembaca dengan tinjauan pakar dan jawaban atas suatu topik. Lalu yang terakhir ada artikel religi. Dalam artikel ini, ajaran keagamaan atau keyakinan merupakan topik utama. Pada hari tertentu, media massa sering menyediakan ruang yang memuat artikel religi yang bertujuan untuk menambah informasi dan pengetahuan berkaitan dengan keagamaan dan keyakinan bagi setiap penganutnya. Lalu, yang kedua, berdasarkan sudut pandang penulis. 1. Artikel deskripsi. Artikel deskripsi berisi informasi dan penggambaran suatu benda, peristiwa, permasalahan, maupun topik tertentu seperti ilmu pengetahuan. Artikel ini menggambarkan secara detail ataupun garis besar tentang suatu masalah sehingga pembaca mengetahui secara utuh masalah yang dikemukakan. Informasi dalam artikel deskripsi berbentuk 5W dan 1H. Artikel deskripsi memuat gagasan serta opini penulis dan bukan fakta. Lalu yang kedua, artikel eksplanatif. Artikel eksplanatif menerangkan sejelas-jelasnya tentang suatu masalah sehingga pembaca memahami betul masalah yang dikemukakan. Artikel jenis ini berisi penjelasan penulis mengenai suatu permasalahan dan peristiwa. Ketiga, artikel prediktif. Artikel prediktif berisi ramalan atau dugaan yang kemungkinan terjadi pada masa mendatang. Prediksi tersebut berkaitan dengan masalah yang dikemukakan oleh penulis. Dalam artikel ini, penulis memprediksikan suatu peristiwa berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Terakhir, artikel perspektif. Artikel perspektif berisikan anjuran, langkah-langkah untuk memberi tuntutan kepada pembaca agar tidak melakukan kekeliruan.
Artikel ini berisi ajakan, imbauan, atau perintah bagi pembaca agar melakukan sesuatu. Kata-kata harus, seharusnya, hendaknya, dan seyogyanya mendominasi artikel jenis ini. Lalu yang pertama, menemukan informasi dalam artikel. Informasi dalam artikel dapat berupa fakta dan opini. Artikel adalah karangan yang memuat opini penulis. Opini tersebut muncul karena penulis ingin mengupas suatu masalah tertentu yang bersifat aktual atau kontroversial. Dalam suatu fenomena, penulis harus memastikan fenomena tersebut benar-benar terjadi. Fenomena yang benar-benar terjadi disebut fakta. Fakta adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan data objektif. Fakta dalam artikel dapat berupa topik permasalahan, data pendukung, dan pelengkap opini penulis. Dalam artikel, penulis bisa menyampaikan opini berdasarkan fakta lapangan. Opini adalah gagasan yang diungkapkan berdasarkan pendapat pembicara. Opini disebut juga pendapat. Opini juga berarti gagasan, ide, atau pemikiran seseorang terhadap suatu peristiwa atau masalah. Yang kedua, membedakan informasi baik berupa fakta maupun opini. Fakta dan opini dapat dibedakan melalui ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-ciri fakta dan opini. Yang pertama, ciri-ciri fakta. Fakta benar-benar terjadi dan nyata. Lalu, teruji kebenarannya. Yang ketiga, bukti terpublikasi secara luas. Keempat, bersifat objektif. Lalu, dan juga keterangan waktu dan tempat jelas. Sedangkan ciri-ciri opini, yang pertama berupa pendapat. Kedua, tidak terdapat bukti yang jelas. Ketiga, bersifat subjektif. Keempat, belum teruji kebenarannya. Dan yang terakhir, peristiwa belum terjadi. Selanjutnya yaitu dari subbab B, penyusunan opini dalam bentuk artikel. Pertama-tama, arti opini adalah sikap, pandangan, atau tanggapan seseorang terhadap suatu fakta dan yang kebenarannya relatif. Dalam artikel, penulis terlebih dahulu menentukan topik atau permasalahan yang akan dibahas. Setelah itu, penulis bisa menuliskan permasalahan dari sudut pandang penulis. Yang pertama, mengungkapkan opini. Yang pertama ada argumentasi. Argumentasi yang diberikan harus disertai dengan data-data dan fakta yang aktual. Argumentasi yang akan dikemukakan sebaiknya bisa berisi solusi atau penyelesaian masalah. Argumentasi pun harus dijelaskan secara jelas dengan pemahaman yang tinggi agar para pembaca bisa mengerti dan menyerap artikel dengan baik. Tak hanya itu, argumentasi pun harus dijelaskan secara jelas dengan pemahaman yang tinggi agar nantinya para pembaca bisa lebih menarik perhatian kepada artikel yang akan dibuat. Selanjutnya yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan dalam artikel sebaiknya bersifat ilmiah populer atau dalam kata lain gaya bahasa jurnalistik. Penulis juga perlu memperhatikan penggunaan bahasa agar sesuai dengan sasaran pembaca. Saat menyusun artikel juga dikehendaki menggunakan bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami oleh para pembaca. Lalu yang kedua ada pendekatan penyusunan artikel. Yang pertama ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini diawali dengan simpulan umum suatu permasalahan dalam artikel. Selanjutnya, penulis bisa menyampaikan rincian yang mendasari simpulan tersebut. Dalam hal ini, rincian dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Yang kedua, yaitu pendekatan induktif. Dengan pendekatan induktif, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta dalam artikel yang dimulai dengan rincian yang bersifat khusus. Rincian yang bersifat khusus tersebut dapat berupa latar belakang, alasan-alasan, penjelasan, argumentasi, contoh-contoh, dan bukti yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya, dari rincian tersebut, penulis bisa menarik kesimpulan yang berkaitan dengan permasalahan dan dalam pendekatan ini juga, penulis bisa terhindar dari pengambilan simpulan yang tergesa-gesa dan tidak logis. Lalu, pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kronologis. Dalam pendekatan kronologis, penulis menyampaikan opini dan fakta dalam artikel berdasarkan urutan-urutan yang runtut. Penulis bisa mengungkapkan opini dan fakta yang disusun sesuai dengan urutan tertentu, seperti berdasarkan waktu maupun proses terjadinya sesuatu. Ketika penulis hendak menyampaikan artikel yang membahas sejarah suatu daerah, bisa mengawali artikel
dengan menyampaikan keadaan daerah tersebut dari masa lalu hingga masa sekarang secara runtut. Lalu yang keempat yaitu pendekatan logis. Penulis dapat menggunakan pendekatan logis untuk mengungkapkan opini dan fakta dalam artikelnya. Pesan yang disampaikan dalam artikel dengan pendekatan ini disampaikan secara runtut dan logis. Penulis bisa menyusun opini dan fakta yang berkaitan dengan sebab akibat yang logis. Penulis juga bisa memaparkan artikel mengenai dampak erupsi anak Gunung Krakatau yang diawali dengan memaparkan sebab timbulnya dampak letusan seperti peningkatan aktivitas gunung api, erupsi, lalu terakhir menyebabkan dampak seperti tsunami. Lalu yang kelima yaitu pendekatan spesial. Dengan menggunakan pendekatan ini, penulis bisa menyampaikan opini dan fakta yang disusun berdasarkan urutan ruang dan waktu. Penulis bisa memaparkan artikel tentang persebaran satwa yang dilindungi di Indonesia yang diawali dari daerah Indonesia bagian barat, tengah, lalu yang terakhir timur. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan topikal. Dalam pendekatan ini, penulis bisa menyusun opini dan fakta berdasarkan urutan topik atau bahasan yang sesuai. Topik kebakaran hutan menjadi contohnya, dan disajikan dari lokasi keberadaan hutannya, penyebab kebakaran hutan, akibat kebakaran hutan, dan terakhir cara penanggulangannya. Analisis unsur kebahasan artikel. Yang pertama adalah adverbia, kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat. Adverbia kualitatif adalah adverbia yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek, ditandai dengan kata paling, sangat, lebih, dan kurang. Lalu, adverbia kuantitatif adalah adverbia yang menerangkan makna jumlah atau kuantitas suatu objek, ditandai dengan kata beberapa, sedikit, cukup, banyak. Lalu, adverbia limitatif, adverbia yang menerangkan adanya suatu pembatasan, ditandai dengan kata sampai, saja, dan hanya. Lalu, adverbia frekuentif adalah adverbia yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan, ditandai dengan kata selalu, jarang, dan kadang-kadang. Lalu, adverbia kewaktuan adalah adverbia yang menerangkan keterangan waktu suatu peristiwa, ditandai dengan kata baru dan segera. Adverbia kecaraan adalah adverbia yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan sesuatu, ditandai dengan kata diam-diam, segera, dan pelan-pelan. Lalu ada juga adverbia kontrastif, adalah adverbia yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain, ditandai dengan bahkan, malahan, padahal, dan justru. Lalu yang terakhir adalah adverbia keniscayaan, adverbia yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa, ditandai dengan kata niscaya, pasti, dan tentu. Selanjutnya ada konjungsi. Konjungsi adalah ungkapan atau kata yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, dan kalimat dengan kalimat. Adapun konjungsi yang digunakan dalam artikel adalah konjungsi untuk urutan argumentasi ditandai dengan kalimat pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya konjungsi untuk memperkuat argumentasi ditandai dengan selain itu sebagai contoh, misalnya padahal dan justru. Yang ketiga, konjungsi untuk menyatakan hubungan waktu, ditandai dengan kata sejak atau sebelumnya. Dan yang terakhir, konjungsi untuk menyatakan harapan, ditandai dengan supaya dan agar. Selanjutnya ada kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan atau kumpulan kata yang merupakan bagian dari bahasa tertentu dan digunakan untuk menyusun kalimat. Adapun aspek yang mempengaruhi penggunaan kosakata pada artikel, yang pertama ada istilah umum. Dalam artikel biasanya digunakan istilah khusus. Namun karena artikel dibaca oleh masyarakat umum, maka dari itu artikel menggunakan istilah umum agar dimengerti oleh banyak masyarakat. Yang kedua aktual. Maksud dari aktual adalah isu yang sedang hangat dibahas di masyarakat. Yang ketiga fenomenal. Kosakata fenomenal biasanya dapat kita temukan dari pernyataan tokoh publik atau peristiwa yang sedang ramai dibicarakan. Dan yang terakhir keterangan oposisi. Keterangan berupa frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Keterangan ini diapit oleh tanda koma dan
tanda pisah atau tanda kurung. Selanjutnya, penyusunan artikel dengan memperhatikan fakta. Yang pertama, menyusun artikel sesuai fakta. Dalam menyusun artikel, penulis harus memperhatikan konstruksi artikel. Konstruksi berarti membuat susunan atau menyusun kata dan kalimat menjadi satu bentuk model, atau yang bisa disebut sebagai karangan atau paragraf yang padu. Adapun konstruksi atau struktur artikel, antara lain yang pertama judul. Judul hendaknya mewakili tema yang akan dibahas atau pendapat yang akan disampaikan. Lalu yang kedua pembuka, berfungsi sebagai pembuka artikel yang berisi masalah yang akan dibahas. Yang ketiga ada isi, berfungsi menjelaskan masalah yang telah disampaikan di bagian pembuka. Yang keempat ada penutup atau simpulan, berfungsi sebagai penutup artikel. Selanjutnya, 2. Menyajikan artikel dengan kebahasaan yang baik dan benar. Dalam menulis artikel dapat berdasarkan pengalaman diri dan fakta yang terkumpul. Berikut adalah langkah-langkah dalam menyusun artikel. Yang pertama, tentukan tema. Tema harus spesifik agar menarik minat baca. Yang kedua, tetapkan tujuan penulisan. Bagian besar artikel tergolong jenis deskripsi dan narasi. Tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, tetapi tersirat. Yang ketiga, tentukan fakta berkaitan dengan tema yang dipilih. Cari fakta yang sesuai agar memperkuat opini kalian. Yang keempat, tentukan opini-opini berdasarkan fakta yang ada. Yang kelima, susunlah opini-opini fakta menjadi artikel padu dan runtut dengan memperhatikan tata bahasa dan ejaan. Dan yang keenam, buatlah kalimat simpulan berdasarkan opini dari masalah yang dibahas dalam artikel. Sekian presentasi kami dari kelompok 2, 12 IPS 3 mengucapkan terima kasih.